Astagfirullah, astagfirullah. Bisa maju ke depan, fadhal. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukru lahu. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Atas karunia-Nya lah dan atas nikmat-Nya lah Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan di siang hari ini untuk bisa hadir di taman dari taman-taman surga. Fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk, kita akan ambil dulu satu faedah yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan laisa fit taklifi as'abu minas sabri 'ala al-qadha. Tidak ada yang paling berat dalam beban kehidupan ini selain dari sabar terhadap takdir Allah. Tidak ada yang paling berat atau paling sulit dalam beban kehidupan ini selain dari sabar terhadap takdir Allah. Wala fihi afdala minar ridha bihi. Wala fihi afdalu minar ridha bihi. Dan tidak ada yang lebih afdal dalam beban kehidupan ini selain dari ridha terhadap takdir. Yang paling berat menghadapi takdir yang paling berat dalam menghadapi takdir itu sabar. Yang paling afdal dalam menghadapi takdir itu adalah ridha. Ini kalimat singkatnya. Fa amma as-sabru fahuwa fardun. Sabar itu hukumnya wajib. Wa amma ar-ridha fahuwa fadlun. Adapun ridha itu adalah kemuliaan. Maknanya apa para hadirin? Ini dalam kitab beliau Sayyidul Khatir pada halaman 107. Maknanya apa? Kita
Dalam menghadapi takdir Allah itu manusia ini ada 3 tingkatan. Dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitkan itu ada berapa tingkatan? 3. 1, as-sakht, marah, murka. Naik lagi as-sabru, sabar. Naik lagi ridha. Marah kalau diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan hal-hal yang buruk, ini adalah dosa. Kalau sabar terhadap ujian Allah yang menyakitkan, ini adalah suatu kewajiban. Nah, yang paling afdal ketika mampu dia ridha. Apalagi sampai mampu bersyukur. Kalau sampai mampu bersyukur, maka ini derajat yang paling tinggi. Kok bisa? Iya. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Azza wa Jalla kalau mencintai suatu kaum, Allah mengujinya. Nah, ketika tahu diri hamba, saya ini diuji karena Allah mencintai saya. Berarti apa yang kita katakan kepada Allah ketika kita dicintai? Aku cinta kepadamu. Apa antum bilang? Sabar ya Allah. Pasti apa? Alhamdulillah. Itu sebabnya orang yang diuji dengan dicabut nyawa anaknya, lantas dia mengatakan Alhamdulillah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Nama istananya istana pujian. Ini derajat yang paling atas. Kenapa? Dia meyakini tidaklah Allah menguji aku, melainkan karena Allah mencintaiku. Kalau enggak bisa ya turun derajatnya ridholah. Kalau enggak bisa turunlah derajatnya sabar. Jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu berarti Allah Azza wa Jalla murka nanti kepada kita. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis tentang hukum, dan akan kita ambil hadis yang nomor 24 atau hadis nomor ke-24 berkaitan dengan az-zakah. Az-zakah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalil tambahan, akan kita ambil di sini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi habbin wa tamrin sadaqah." Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma. Hatta yablugha khamsata awsuqin, sehingga mencapai 5 wasak. Wala fina duna khamsa dhaudin minal ibili sadaqah. Dan tidak ada pula zakat apabila unta itu kurang dari 5 ekor. Wala fina duna khamsi awaqin minal fiddati sadaqah. Dan tidak ada pula zakat apabila perak itu kurang dari 5 awaqi atau 5 uqiyah. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sebelum kita masuk, ingat, zakat kita tahu salah satu rukun Islam yang besar. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Syahadatain yang paling agung. Kemudian datang setelahnya
as-salat, kemudian datang setelahnya puasa, kemudian datang setelahnya az-zakah, barulah datang setelahnya al-hajj. Allah sebutkan salah satu manfaat dan keistimewaan zakat dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari sebagian harta mereka. Maka lihat, korelasinya dengan hadis ini, tidak semua harta wajib dizakatkan. Dalam hadis apa? Bijian, kurma, kemudian onta, kemudian perak, emas dalam hadis yang lain, kambing dalam hadis yang lain, sapi dalam hadis yang lain, zakat urudut tijarah perniagaan dalam hadis yang lain. Nah, dari ayat surat Taubah 103 ini para hadirin, Allah mengatakan ambil dari sebagian harta mereka, enggak semuanya. Sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Kalau bahasa kita sedekah. Tapi asalnya sedekah itu apa? Bukti kejujuran iman. Itu arti sedekah. Bukti apa? Kejujuran iman. Apa sebabnya? Karena manusia itu cinta harta. Kalau dikasih, iya. Ngeluarin agak susah. Sampai apa katanya orang nulis? Bawa 100.000 ke mall sedikit. Tapi bawa 100.000 ke kotak infak banyak. Sahih apa enggak ini? Sahih sekali ini. Subhanallah. Nah, maka dikatakan sedekah, bukti kejujuran iman. Kejujuran iman. Sebab apa? Manusia cinta kepada apa? Harta. Ya Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat mencintai harta. Nah, maka Allah mengatakan ambil dari sebagian harta mereka sedekah sebagai bukti kejujuran iman mereka. Tutahhiruhum, membersihkan mereka dari sifat kikir, pelit. Wa tuzakkihim biha atau tutahhiruhum, membersihkan mereka harta mereka dari haknya fakir miskin. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka dari sifat kikir dan pelit. Wa shalli alaihim, doakan mereka yang bayar zakat, bukan yang membayar berdoa. Ya, tempat membayar untuk berdoa. Inna salataka sakanul lahum, sungguh doa kalian atau doamu ya Muhammad itu menjadi ketenangan untuk mereka. Naam, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi lihat ayat ini, hikmah yang sangat inti dua atau tiga. Satu, bukti kejujuran iman. Dua, membersihkan harta kita dari haknya fakir miskin. Tiga, mensucikan jiwa kita dari kikir dan pelit. Riwayat yang lain hadis Al-Bukhari, terutama zakatul fitr, tuhuratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath, sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk fakir miskin. Ini hikmah yang agung disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, az-zakah. Bersih jiwa, bersih harta. Nah, sekarang bagaimana kita akan membersihkan kalau kita tidak tahu nisabnya?
batas minimal wajib kena zakat. Kita dengar riwayat ini para hadirin. Ar-Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik, salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Ingat, yang banyak menghafal hadis itu berapa, Apoy? Berapa jumlahnya yang paling banyak menghafal hadis dari kalangan sahabat? Berapa jumlahnya? Enggak, jumlah orangnya. Apa deh? Berapa? Bagaimana, Komandan? Bang, berapa bang? Murojaah ini, murojaah. Ngulangi. Ilmu itu akan hidup kalau diulang-ulang. Berapa? 7 cent. Yang pertama. Sepakat Abu Hurairah. Rasid nomor 2. Ibnu Umar. Nomor 3. Ayo Anas ibn Malik. Nomor 4. Ibunda Aisyah. Nomor 5. Ibnu Abbas. Nomor 6. Siapa? Jabir bin Abdullah. Terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dia nih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, laisa fi habbin wa tamrin sadaqah. Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma hatta yablugha khamsata awsuqin, sehingga mencapai 5 wasak. Wala fima duna khamsa zawdin minal ibil sadaqah. Tidak ada zakat ya apabila unta itu kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada zakat apabila perak itu kurang dari 5 awaqin. Nah, yang disebut dalam hadis ini sedikit. Ya. Biji-bijian, kurma. Hab ini artinya gandum. Gandum. Tidak ada zakat pada gandum. Tidak ada zakat pada kurma sehingga mencapai 5 wasak. 1 gandum, kemudian kurma. Masuk 1 sudah itu. Kemudian apa? Unta. Kemudian apa? Perak. Emas tidak disebut. Apa lagi? Kambing tidak disebut. Apa lagi? Sapi tidak disebut. Apa lagi? Barang perniagaan tidak disebut. Tapi disebut di dalam hadis yang lain. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wa jalla. Untuk menerangkan dan menjelaskan hadis yang mulia ini, insyaallah akan kita ambil ada banyak fawaid insyaallah taala. Ya, lumayan banyak ini. Tapi kita akan ambil inti dulu dari hadis-hadis ini. Yang pertama, makna zakah lughatan wa syar'an. Zakat. Apa ini maksud dengan kalimat az-zakah? Az-zakah bisa bermakna 3 dalam bahasa. An-numu, berkembang biak. Waziyadah, bertambah. Wat-taharah, bersih. Dan semuanya ini masuk dalam makna zakat secara istilah agama. Dikatakan dia itu berkembang biak, iya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, idza tasaddaqa ar-rajulu bi'idli tamratin min kasbin thayyibin, seorang bersedekah ukuran 1 biji kurma dari harta yang halal, Allah terima dengan tangan kanannya
dan dikembangbiakkan sampai sebesar gunung. Dikatakan bertambah, jelas tadi. Dikatakan suci, jelas. Mensucikan apa? Harta. Kalau orang mensucikan jiwa dari sikap kikir, pelit, kedekut. Baik, secara istilah. Ikhraju malin maksus, mengeluarkan harta tertentu. Limalikin maksus, oleh orang tertentu. Ila syakhsin maksus, kepada orang tertentu. Ya, mengeluarkan harta tertentu dari orang tertentu kepada orang tertentu pada waktu tertentu. Nah, inilah dikatakan apa? Az-zakah. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, man imtana'a an ada'iz zakah ghairi munkirin wujubaha. Siapa yang tidak mau membayar zakat namun tidak mengingkari wajibnya, tidak mengingkari hukumnya yang wajib, fa inna lil hakim an ya'khudha az-zakah minhu qahran, maka penguasa berhak mengambil zakatnya dengan paksa. Washuttira maluhu uqubah, dan diambil separuh hartanya sebagai hukuman. Sekali lagi, faedah nomor 2, siapa yang tidak mau membayar zakat dengan tidak mengingkari wajibnya zakat, dia yakin wajib, tapi nggak mau, maka penguasa berhak untuk mengambil hartanya secara paksa, mengambil zakatnya secara paksa. Wa syuttira maluhu uqubah, atau wa syatra malihi uqubah, dan mengambil separuh hartanya sebagai hukuman. Kita tahu para hadirin, zakat ini banyak apa sedikit? Sedikit. Emas perak duit 2,5%. Yang paling banyak itu zakat pertanian, 1/10. Itu pun kalau diairi dengan tada hujan, tidak perlu capek. Kalau dia membeli air, lebih sedikit lagi zakatnya. Nah, maka kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, tidak mau bayar zakat, yakin wajib zakat, penguasa memaksa. Dan plus hukumannya setengah hartanya diambil. Maka itu sebabnya Nabi bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal. Zakat itu hakikatnya tidak mengurangi harta. Karena persentasinya sangat apa? Kecil. Dan nanti akan datang insyaAllah emas 85 gram. Ini batas minimal wajib kena zakat. Bagi 40, keluarlah zakatnya. 2,5 gram. Atau 2,5%. Ya, tinggal dia bagi 40, selesai. Tidak besar kadarnya. Nanti onta, sebagaimana dalam hadis. Faedah yang ketiga. Tajibuz zakah ala kulli hurrin malikin nisab. Zakat diwajibkan atas setiap yang merdeka dan memiliki nisab. Zakat diwajibkan atas setiap yang merdeka. Berarti hamba sahaya tidak kena. Karena dia sendiri menjadi harta. Malikin nisab, yang mencapai nisab.
Berarti orang tidak punya nisab tidak wajib bayar az-zakah. Faedah yang keempat. Syurutun nisab. Syarat nisab. Syarat dikatakan orang itu mencapai nisab. 1. Ayyakuna fadilan anil hajatid daruriyah. Apabila dia memiliki kelebihan harta dari keperluan-keperluannya yang utama. Kal mat'am, seperti makanan, wal malbas, pakaian, wal maskan, tempat tinggal, wal markab, kendaraan, wa alatul hirab, alat-alat untuk bekerja. Nah, ketika lebih dari kebutuhan utamanya ini, maka inilah orang yang dikatakan punya nisab. Contoh, dia punya 85 gram emas. Tapi dia ini tidak punya rumah. Dia dapat 85. Tapi apa? Tahu-tahu dipakai untuk beli rumah. Dipakai untuk bangun rumah. Berarti belum ada nisab. Dia punya harga 85 gram emas. Tapi apa? Anaknya nggak punya pakaian. Dia sendiri butuh alat untuk kerja. Bangun toko. Hilang setengahnya. Maka ini bukan dikatakan mencapai an-nisab. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, an yahula alaihi al-haul al-hijri. Apabila sudah cukup setahun dalam kalender hijriyah. Wabtidaan min yaumi milkin nisab. Dihitung dari hari dia mencapai nisab. Misalkan hari ini, hari apa? Sabtu. Ya, hari Sabtu tanggal berapa? 2 Muharram. Tanggal 2 Muharram ini dia mencapai 85 gram emas atau seharga 85 gram emas duitnya. Seiring waktu berjalan, sampailah nanti pada 2 Muharram tahun depan. Ternyata duit ini sudah bertambah. Berarti sudah dikatakan mencapai nisab dan haul. Cukup satu tahun. Kalau dalam perjalanan ternyata baru setengah tahun, yang dari duit 85 gram emas itu hilang separuhnya. Apalagi sampai setahun. Maka ini tidak dikatakan mencapai nisab meskipun cukup satu tahun. Illa ya fi zuru'i wath thimar li'annaha tajibu yaumal hasad. Kecuali tanaman dan buah-buahan wajibnya ketika panen. Kecuali tanaman dan buah-buahan wajibnya ketika panen. Berarti selain dari tanaman dan buah-buahan, hitung emas, perak, duit masuk di dalamnya, unta, sapi, kambing, kemudian yaitu barang dagangan, 2 syaratnya. Nisab dan setahun. Kalau tanaman dan buah-buahan, syaratnya mencapai nisab. Adapun saatnya, waktunya
kapan panen. Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan zakatnya ketika panen. Dan ingat, zakat profesi mau dikias dengan panen tidak bisa. Apa sebab? Zakat profesi kan duit. Sementara yang dipanennya apa? Tanaman dan buah-buahan. Dan nanti akan datang syaratnya tanaman dan buah-buahan saat panen. Akan datang syaratnya berikut ini. Taib. Ini dia faedah nomor 4. Faedah nomor 5. Zakatun naqdain. Zakat emas dan perak. Dinarun atau nisabuhu. Pertama, nisabul zahab untuk emas. Ishruna dinar, 20 dinar. Wa fihi rub'u dinar. Dari 20 dinar ini zakatnya 1/4 dinar. Dari 20 dinar zakatnya berapa? 1/4 dinar. Hitung sekarang. Wa tusawi ya sama dengan 85 gram. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Kenapa demikian? Karena 1 dinar itu 4,25 gram. Ingat, 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25. 4,25 kali 20 keluar berapa? 85 gram. Taib. Berarti wafihi zakatnya ya 2,5% atau kita bagi cara lain 85 bagi 40. Berarti berapa zakatnya? 2,5 sama dengan 2 gram 125. Dari 80 itu 2,125 mili jadinya. 2,125 dari 85 gram. Ini untuk emas. Untuk perak. Wa nisabul fiddah untuk perak mi'ata dirham, 200 dirham. Jadi kalau dinar emas berapa? 20. Berapa zakatnya? 1/4. Nah, disamakan sekarang ditimbang 85 gram bagi 40 keluar 2,125. Kalau perak 200 dirham. Wa fiha rub'ul usyur. Zakatnya ya 1/40. 1/40 rubu' al-usyur. Nah, berapa 1 gram? 1 gram perak itu 1 gram perak. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau 200 dirham begitu. 200 dirham itu sama dengan 595 gram. 200 dirham sama dengan berapa? 595 gram perak. Nah, berarti 595 bagi 40. Keluarlah dia 14,875 gram. Sekali lagi, kalau perak berapa dirham? 200. 200 dirham ini ya sama dengan 595 gram bagi 40. Keluarlah 14,875
0,875 gram perak. Baik, masih cabang faedah nomor 5 ini. Wa amma al-umulatul waraqiyah. Uang. Hukmuha hukmun naqdain. Hukumnya mengikuti hukum emas dan perak. Fayunzar ma yuqabiluha minan naqdain. Lihatlah apa yang semisal atau dengan apa ditakar mata uang tersebut. Nah, dengan apa ditakar mata uang sekarang? Emas apa perak? Emas. Karena orang cetak uang itu, negara cetak uang harus punya emas. Nah, berarti apa? Ammal umulatul waraqiyah, adapun uang kertas, hukumnya sama seperti emas dan perak. Kita lihat ya apa persamaannya. Kita katakan emas persamaannya, fa in balagat qimatuha 20 mithqal, jikalau uang kita mencapai nilai seharga 85 gram emas, wahala 'alaihal haul, cukup setahun, maka wajib ditunaikan zakatnya. Maka wajib ditunaikan zakatnya. Jadi ngitungnya sangat gampang. Patok dengan harga emas. Ingat, nisab emas berapa tadi? 85 gram. Tinggal dibagi 40. Kita hitung-hitungan sekarang. Sekarang, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk emas 85 gram. Harga emas sekarang kurang lebih 1,5 juta. Kita kalikan 85 kali 1.500.000. Keluarlah 127.500.000 rupiah. 127.500.000 rupiah. Kita bagi dia 40. Ketika sudah 1 tahun, maka zakatnya 3.187.500 rupiah. Maka ini kita berikan kata-kata kunci saja. 85 gram. Cukup setahun? Tinggal bagi 40. Keluar zakatnya. Baik. Ini poin nomor 3 dari faedah nomor 5. Zakatun naqdain, zakat emas dan perak. Emas 85 gram. Perak 595. Mata uang setara dengan harga emas. Taib. Kalau emas kan, emas ini kan setiap hari berubah. Bukan dihitung dengan harga dolar, tapi dihitung dengan harga emas. Orang yang menggunakan dolar, punya dolar, berapa harga 85 itu dengan dolar, maka di sanalah dia wajib untuk membayar az-zakat dan syaratnya mencukupi 1 tahun. Dan ingat, zakat perhiasan masuk ke zakat emas dan perak. Kecuali ada orang pakai perhiasan sekarang bukan emas perak. Pakai apa? Mutiara. Ini tidak kena zakat. Karena dia bukan emas, bukan perak. Pakai apa? Pakai batu mulia. Dia tidak kena zakat emas dan perak. Faedah nomor 6. Zakatuz zuru' wath thimar. Zakat tanaman dan buah-buahan.
Mana dia? Minal hintah, gandum. Wattamar, kurma. Wazzabib, kismis. Ini dia az-zur wa thimar, tanaman dan buah-buahan. Mana dia? Gandum, kurma, kismis. Kismis anggur kering. Ya, kalau dia basah namanya anggur, kalau kering namanya zabib. Sehingga kita menyebutnya kalau basah anggur, kalau kering namanya apa? Kismis. Ini dikatakan tanaman dan buah-buahan. Apa batasannya? Karena sekarang kita ini tidak ada gandum. Tidak ada juga kurma. Bukan tidak ada juga pada kita ini anggur kering, kismis. Ada? Nggak ada, kan kita impor semua. Kurma juga apa? Impor semua. Gandum pun impor semua. Baik. Inda jumhur ahlil ilm. Untuk tanaman dan buah-buahan ini, mayoritas ulama menyebutkan ma jama'a wasfain. Tanaman dan buah-buahan ini wajib zakat apabila mengumpulkan dua sifat. Tanaman dan buah-buahan ini ya wajib zakat apabila mengumpulkan dua sifat. Satu, ayyakuna qutan, menjadi makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok berarti masuk apa? Beras. Sebagian tempat masuk apa aja? Jagung. Sebagian tempat masuk apa? Sagu. Sebagian tempat masuk apa? Ubi. Di mayoritas ulama menyebutkan zakat tanaman dan buah-buahan itu diwajibkan apabila mengumpulkan dua sifat. Apa sifat yang pertama? Makanan pokok. Bidalil. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'khudhu sadaqah illa min hadhil arba'. Jangan ambil zakat kecuali dari 4 perkara, 4 hal. Asy-syair, syair. Ini gandumnya agak kasar. Wal hintah, gandum yang lebih halus. Wazzabib, anggur kering. Wattamar, kurma. Nah, kenapa yang 4 ini disebut ilahnya oleh para ulama? Penyebabnya adalah karena yang 4 ini makanan pokoknya orang Arab. Gandum kan makanan pokok di sana. Kurma juga makanan pokok. Demikian juga apa? Demikian juga kismis, makanan pokok. Nah, dari sini ulama kita mengatakan tanaman dan buah-buahan wajib zakat apabila menjadi makanan pokok. Nah, kita pun di sini apa makanan pokok kita itu yang wajib dizakatkan. Sifat yang kedua, ayyakuna mimma yuddakharu, makanan tersebut bisa disimpan fatratan tawilah, dalam jangka panjang, duna an yabsud, dan tidak rusak. Jadi kalau terkumpul 2 sifat ini wajib zakat. Satu apa? Makanan pokok. 2, bisa disimpan dalam waktu lama. Baik. Sekarang kita tanya,
kacang bisa disimpan? Tapi apakah makanan pokok? Enggak. Berarti tidak wajib zakat. Lihat sekarang. Ubi. Ubi makanan, bisa jadi makanan? Bisa. Tapi bisakah disimpan lama? Enggak juga. Kenapa? Disimpan lama bisa tumbuh dia. Kalau sudah dicabut, apalagi ubi kayu, rusak, 3 hari aja rusak. Jadi 2 sifat ini baru dikatakan tanaman dan buah-buahan itu wajib zakat. Makanan pokok bisa disimpan lama. Kalau gabah bagaimana? Memang tengok orang-orang tua kita disimpan di lumbung-lumbung itu. Apalagi saya pernah lihat memang di Jawa Barat. Ya, setahun. Dan orang-orang tua rata-rata. Jadi seberapa dia perlukan, itu yang diturunkan lalu tumbuh. Maka beraslah yang paling identik di sini dikatakan makanan pokok dan bisa disimpan lama. Kemudian nisabuhu, berapa nisabnya? Kalau itu apa? Makanan dan buah-buahan. Khamsatu awsuq, 5 wasak. Wal wasak, 1 wasak itu situna so'an, 60 gantang. Berarti 60 kali 5, 300 gantang. Wasa'un nabawi, 1 gantang itu berapa? Bil mawazin al mu'asirah, takaran modern, timbangan modern, 240 jaraman bil burri wal aruz, 240 gram, kurang 2,5 kilo. Bahkan Syekh Al-Bughafaili menimbang lebih kurang lagi. Ya, 235. Kalau takaran Syekh Utsaimin 240 kilogram. Nah, namun sebagian Al-Lajnah Daimah mengatakan 1 gantang itu 3 kilo. 3 kilo itu sudah hati-hati. Baik. Berarti para hadirin, 300 kali 3 kilo katakan. Atau hitungan rendah 2,5 kilo. Baik, kita ambil aja yang 300. Ya. Kalau kita hitung dari penjelasan ini, berarti 1 wasak 60 gantang, 60 sok kali 300. Baik, kalau 1 gantang 300 gram, ya, 300 gram, kita kalikan 3 berapa? 300 juga dong. Enggak begitu? 3 kilo, afwan. Ya, 3 kilo kita kalikan 300, berarti akan keluar berapa? Sekali lagi. 1 wasak 60 sok. 60 gantang. 60 gantang kali 5 berarti 300 gantang. 1 gantang kalau kita ambil tadi 300, berarti 300 kali 300 keluar berapa? 900 kilogram. Berarti kalau bahasa dagangnya 9 kintal.
9 kuintal baru wajib kena zakat. Nah, kalau kita ngitungnya lagi pakai hitungan Syekh Ibnu Utsaimin, 250 gram satu wasak, satu gantang kali 300 berarti 750. 750 kilogram ini sudah wajib kena az-zakah. Taib. Sekali lagi para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Dengan 2 syarat dikatakan tanaman dan buah-buahan itu wajib zakat. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, bisa disimpan. Berapa nisabnya? 5 wasak. 1 wasak berapa? 60 gantang. Berarti ya 60 kali 5, 300 gantang. Taib. 300 gantang. Kita kalikan 240 atau 250. Maka di sini disebutkan oleh para ulama kita, wal ahwatu fi hadzal mawdi' huwa at-taqdirul awal. Yang paling hati-hati itu adalah ambil hitungan pertama. Ya, ambil hitungan pertama. Apa hitungan pertama? $240. Kenapa? Kalau kita ingin mengeluarkan zakat, ambil yang lebih rendah supaya keluar zakat. Dalam zakat yang dikeluarkan, keluarkanlah yang lebih tinggi. Dalam penetapan standar paling rendah, ambil yang lebih rendah. Tapi zakat yang dikeluarkan itu, keluarkan yang lebih banyak. Saya contohkan. Tadi disebut, kalau kita bayar zakat al-fitr, kan ada menetapkan 2,5 kilo. Ada menetapkan 3 kilo. Ini babnya kita ngeluarin ya banyak saja, ambil 3 kilo. Tapi sekarang kapan itu kita akan wajib untuk membayar? Saya ambil yang 900. 900 kan banyak baru keluar. Ambil saja yang 750. Maka di sini dikatakan yang paling hati-hati dalam hal ini ambil takaran yang pertama. Yaitu apa? Yang lebih sedikit. Dan paling bagus memang para hadirin kita menggunakan takaran. Bukan menggunakan timbangan. Karena timbangan ini berbeda dari satu timbangan ke timbangan yang lainnya. Sekarang, manual dengan digital, pasti beda hasilnya apa tidak? Beda apa tidak? Pasti beda. Maka dengan demikian di sini dikatakan, yang lebih hati-hati adalah ambil timbangan takaran yang pertama, yaitu dengan sok. Kalau ada. Sekarang kan sudah banyak dijual di Madinah, di Mekah. Pas ada yang umroh, ada yang haji, titip belikan sok gantangnya Nabi. Ada? Baik, ala kulli hal para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini dia takarannya, nisabnya yaitu 300 sok. 300 sok. Kemudian berarti nisabul bur wal arus bil mawazin al mu'asirah, nisabnya ya dan takarannya beras, gandum dengan timbangan modern 300 sok gantang. Kalau kita ambil tadi 240 berarti 612 kilogram. 612 kilogram. Ya kalau kita ngambil yang lebih banyak, kalau 3 kilo satu sok itu berarti 9
9 kintal baru wajib zakat. Tapi ambil bilangan paling sedikit yang 200 sekian atau 235 atau 240 atau ambil 250 tengah-tengah. Kalau 250 berarti 750 kilogram, 7 kintal setengah. Baik. Kemudian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Faedah berikutnya. Nisabuhu, berapa nisabnya? Kalau tadi kan ambang batas minimal wajib kena zakat. Berapa kita punya panen? 300 gantang. 300 sok. Berapa untuk menentukan kewajiban zakatnya? 1. Masuqya bighairi mu'nah. Apabila diberikan pengairan tanpa lelah, tanpa bersusah payah, fafihi al-ushur, maka zakatnya 1/10. Wa hadza mujma' alaih, ini sepakat para ulama. Baik, kita pakai sekarang misalkan yang 2,5 kilogram. 250 gram kita kalikan 300 gantang, keluarlah yaitu apa? 7 kintal setengah, 750. Kita bagi dia dengan 1/10, keluarlah zakatnya hanya 7 kilo 500, berarti 7,5 kilo. Pertanyaan, gabah apa beras? Beras. Bukan gabah, karena nggak ada kita makan gabah. Apa? Beras. Nah, cuma masalahnya sekarang para hadirin, petani-petani kita itu bukan jual beras. Langsung jual gabah. Bagaimana presentasinya? Nah, tanyalah ahlinya. Mereka para dagang itu. Kalau dalam 1 ton, berapa dapat berasnya? Oh, paling kita dapat berasnya itu, ya, berapa? 70. Nah, itu sudah besar itu. 70. Kalau kita ambil pendapat yang paling rendah, gantangan itu, berarti sudah wajib kena zakat. Dalam 1 ton gabah, ngitungnya pakai beras. Taib. Jadi kalau airnya hujan, airnya sungai, airnya parit, airnya mata air, 1/10. Sepakat para ulama. Wa ma suqiya bin nadhi wal abar. Adapun harus menggunakan tenaga, menggunakan biaya. Fafiha nisful ushur. Wa hadza mujma'un alaih. Ini lebih sedikit lagi. Setengahnya. Berarti berapa? 1/20. 1/5 banyak jadinya. 1/20. Nah, ini mungkin kita temukan di mana? Daerah-daerah yang kering. Yang tadah hujan pun sedikit. Maka zakatnya 1/20. Dan ini ijma para ulama. Pertanyaan sekarang. Kalau orang dulu kan tanam kurma, ya tinggal nunggu buahnya saja. Sekarang kita tanam padi, traktor bayar, pupuk bayar, nyemprot bayar, mupuk pun sampai panen itu 2 kali, nyemprot itu kadang beberapa kali, apalagi banyak hama. Bagaimana cara menzakatkannya?
keluarkan dulu biaya itu. Masih tersisa nisab, baru bayar zakat. Kalau ya yang penting balik modal, berarti tidak wajib zakat. Ini berkaitan dengan az-zuru' wa thimar. Jadi poinnya untuk tanaman buah-buahan, pertama kategorinya bisa menjadi makanan pokok, bisa disimpan. Berapa wajib zakatnya? 300 gantang. 300 apa? Gantang. Baik. Bagaimana perhitungannya? Tergantung pada pengairan. Kalau tak ada hujan, air sungai, air parit tinggal dimasukkan saja 1/10. Tapi kalau harus beli air per jam, sumur bor, dan semisalnya, maka 1/20. Kalau punya biaya-biaya, keluarkan dulu biaya-biaya tersebut. Kalau masih tersisa nisab, maka barulah wajib membayar az-zakah. Faedah berikutnya. Ajma'a ahlul ilm ala wujubiz zakat fi bahimatil an'am. Sepakat para ulama wajibnya zakat pada hewan ternak. Apa syaratnya? Wahiyallati tar'a binafsiha, yang makan dengan digembala sendiri. Haulan kamila, sepanjang tahun atau 1 tahun penuh. Ini syaratnya. Jadi hewan yang wajib untuk dizakatkan ini hewan ternak yang makan sendiri, yang dilepas di padang rumput. Ada sebagian orang dilepas di gunung. Adapun yang diternak di rumah, hatta 200-300 kandang, perlu cari pakan. Kalau ini tidak wajib zakat. Tidak wajib apa? Zakat. Jadi yang wajib zakat ini hewan ternak yang dilepas. Hanya pengembalanya angkut, dorong, giring dia pagi, pulangkan sore. Ini yang wajib kena zakat. Adapun sudah dikandangin, pekerja tiap hari, kadang beli rumput, kadang nyabit rumput. Kalau ini tidak wajib zakat. Taib. Wasaimatu thalathatu anwa'. Hewan ternak yang wajib zakat ini 3. Al-ibil, onta. Wal-baqar, sapi. Wal-ghanam, kambing. Kemudian, faedah berikutnya. Tajibuz zakat fiha ma tu'addu lid-darri wan nasl. Hewan ternak yang 3 tadi wajib dizakatkan apabila tujuannya untuk susu dan pengembang biakan. Hewan ternak yang 3 tadi wajib dizakatkan apabila diperuntukkan untuk susu dan perkembang biakan. Wa ammal harth. Adapun kalau ternak yang tadi digunakan untuk membajak sawah. Awir rukub, atau dijadikan sebagai kendaraan. Fala, maka tidak wajib zakat. Wa kadzalika ma u'idda lit-tijarah. Demikian juga yang digembala ini dipersiapkan untuk perniagaan. Maka zakatnya zakat perniagaan, bukan zakatnya zakat hewan ternak. Ini syarat para jemaah. Sekali lagi, poin 8 ini. Wajib zakat
pada hewan tadi jikalau disiapkan untuk perkembang biakan dan air susu, memanfaatkan susu. Adapun kalau mau dijadikan pembajak atau dijadikan alat transportasi atau dijadikan sebagai perniagaan bisnis, maka tidak wajib zakat kecuali hasilnya. Baik. Sekarang berapa nisabnya? Kita ambil dari nisabul ibil, nisab unta. Pertama, dari 1 sampai 4, laisa fihi zakat, enggak ada zakatnya. Kecuali yang punya mau berzakat dengan sukarela. Yang kedua, dari 5 sampai 9, syatun wahidah, 1 kambing. Kita punya 5 sampai 9. Entah 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor, 1 kambing zakatnya. Yang kedua, 10 sampai 14, 2 ekor kambing zakatnya. Ini kan aneh nih. Punya unta, tapi zakatnya apa? Kambing. Ini tapi khusus unta. Ya, 1 sampai 4 tidak ada. 4 sampai 9, 1 kambing. 10 sampai 14, 2 kambing. 15 sampai 19, 3 kambing. 15 sampai 19, 3 kambing. 20 sampai 24, 4 kambing. 20 sampai 24, 4 kambing. Nah, setelah 25, berubah hitungan. Kalau saya punya 25 unta sampai 35, hanya 1 unta betina berumur 1 tahun. Hilang kambing udah. 25 sampai 35, 1 unta betina berumur 1 tahun. Berarti di bawah 25, hitungan zakatnya apa? Kambing. Kalau sudah 25 ke atas, tidak lagi kambing, unta itu sendiri. 25, 35 sampai 35, 1 unta yang berumur 1 tahun. 36 sampai 45, 1 unta betina berumur 2 tahun. 36 sampai 45, 1 unta betina berumur 2 tahun. 46 sampai 60, 1 unta betina berumur 3 tahun. 46 sampai 60, 1 unta betina berumur 3 tahun. 61 sampai 75, 1 unta betina berumur 4 tahun. 61 sampai 75, 1 unta betina berumur 4 tahun. Ini perhatikan nih kelipatan nih para jamaah. Ya. 25 sampai 35. Berarti berapa ini? 10 ya. 25 sampai 35, 10 ya, kelipatan ini berarti 1 tahun. Kemudian 46 sampai 45, 2 tahun. Kemudian ya 46 sampai 60, 3 tahun. 61 sampai 75, 4 tahun. 76 sampai 90, bukan 5 tahun di sini. Ibnata labun. 2 unta betina berumur 2 tahun. Kemudian 91 sampai 120, 2 unta betina berumur 3 tahun. Nah, kalau sudah 120, setiap pertambahan ya fi kulli arba'in, per 40-nya itu
satu unta betina berumur 2 tahun. Setiap 50-nya satu unta betina berumur 3 tahun. Demikian juga ya, apabila sampai ke bilangan kelipatan, setiap 40-nya yang berumur ya 2 tahun, dan setiap yang 50-nya yang berumur 3 tahun. Nah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan tabel bisa memudahkan kita. Tapi ini gambaran ringkasnya, bahwasanya unta ini istimewa zakatnya dari 1 sampai 24 hanya mengeluarkan kambing. Tapi mulai dari 25 sampai tidak ada batasnya, mengeluarkan dari jenis unta itu sendiri. Dengan hitungan umur, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Tidak ada unta yang 5 tahun. Kenapa para hadirin? Dari satu sisi, kalau unta 5 tahun itu sudah layak untuk dikorban. Iya, unta 5 tahun sudah untuk dikorban. Baik. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Tidak kita ambil zakat sapi, tidak kita ambil zakat kambing, karena tidak dimasukkan di dalam hadis ini. Namun kalau gambarannya kambing itu 40 baru kena zakat, sampai 120 itu hanya 1 kambing saja. Dari berapa? 40 sampai 120 itu hanya 1 kambing. Kalau sapi 30, 1 sapi berumur setahun. Kalau 40, 1 sapi yang berumur 2 tahun. Dan kelipatannya terus dihitung seperti itu. Demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada ditanyakan, kami silahkan. Barakallahu fikum. Nah, silahkan, ada pertanyaan para hadirin. Nah. Baik. Bagaimana dengan zakat yang emas yang dipakai? Disebut oleh para fuqaha zakatul huli. Ya, lil isti'mal, yang disiapkan untuk pemakaian. Mayoritas ulama menyebutkan zakat yang dipakai atau zakat perhiasan yang dipakai tidak ada zakatnya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, tapi sebagian menyebutkan dan kebanyakan ulama menyebutkan tidak ada zakat. Berarti mana yang kena zakat? Yang dibisniskan dan yang simpan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Izin bertanya Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya tadi mau tanya tentang zakat perhiasan yang dipakai Ustaz, ya, emas. Jadi berapapun beratnya, dia tidak ada kewajiban zakat. Itu dipakai terus menerus karena ada orang yang punya emas, misalnya kalung, gelang, dia punya beberapa, tapi ganti-ganti, Tat. Dan kalau di jumlah itu sudah lebih dari nisab. Apakah itu semuanya tidak kena zakat? Baik. Ala qauli jumhuri ahli ilm, selama itu adalah untuk dipakai meskipun sifatnya diganti-ganti, ya tidak wajib zakat. Karena barang dipakai. Ya, betul, tidak akan ada pertambahannya, tapi sisi nilai bisa bertambah. Ya, andai kata ada penyusutan, tapi penyusutnya tidak seberapa. Naam, kita tidak menafikan para jamaah, sebagian para ulama ussalaf bahwasanya tetap wajib kena zakat. Ya, namun mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya wanita yang punya perhiasan meskipun mencapai nisab, ya,
entah digonta-ganti, kadang bosan disimpan dan semisalnya, tetap namanya perhiasan yang siap untuk dipakai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan lagi ada pertanyaan. Tafadhalu. Baik, di sini ada satu lagi Tat, berlian Tat. Tafadhali. Berlian Tat, itu kan ada hitungannya, karat Tat. Jadi ini kiblatnya kemana kalau berlian? Baik, kalau berlian kemana? Tidak wajib kena zakat. Satu, barang dipakai. Dua, kalau mau dizakatkan berarti dia kembali ke perhitungan emas. Sama artinya dikatakan menyimpan duit. Namun kita katakan ini barang dipakai, kemudian ini bukan emas, bukan perak, maka wallahu ta'ala ala wa alam tidak wajib zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Baik, di sini ada pertanyaan. Sebentar, ada pertanyaan sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf tadi saya kurang ngerti Ustaz, yang emas itu Ustaz, yang kenapa harus dibagi 40 itu Ustaz? Nah, kurang mengerti. Bagaimana? Yang tadi yang emas itu yang dibagi 40 itu Ustaz. Tadi saya kurang ngerti, boleh ada baik angka gitu. Maksudnya begini. Ya, bagi 40 itu sama dengan 2,5%. Itu untuk mempermudah bagi saja. Maka saya pakai 40, paling gampang dibagi. Kalau 2,5 nanti bingung. Ya, jadi untuk mempermudah itu 2,5 sama dengan 40%. Ya, atau 40/100. Kalau kita punya emas, misalkan 100 gram, bagi di 20, keluar sudah zakatnya, otomatis. Kalau punya duit pun demikian, misalkan 200 juta, bagi dia 40, langsung keluar hasil yang dizakatkan. Ini kalau menggunakan 40 itu, sama dengan 2,5. Baik, saya contohkan sekarang para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita simpan duit ya 200 juta. Bagilah dia 40. Selama setahun, keluarlah zakatnya 5 juta. Ini maknanya bagi 40 sama dengan 2,5 itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, Ustadz, mau nanya, kan ini kan zakat emas, tapi misalnya belum ngerti nih Ustadz, waktu itu pernah jual perhiasan, terus belum dikeluarin zakat, tapi udah dijual gitu, gimana ya Ustadz ya? Jadi gimana tuh? Ingat, kita sebentar ya, kita ini kan jual emas, perhiasan gitu, jual perhiasan. Kita jual perhiasan kita, kan berubah jadi duit. Iya, berubah jadi duit. Tapi sudah berubah jadi duit, ya harus nunggu setahun. Harus nunggu setahun. Karena tadinya dia emas, perhiasan. Ala qaulil jumhur, dengan pendapat mayoritas ulama itu, perhiasan yang dipakai tidak kena zakat. Tapi sekarang dijual misalkan, dia punya 100 gram. Kalikan dia 1.500.000. Kan otomatis sudah lebih dari kewajiban zakat. Tapi belum mencapai haul. Karena hitungan haul itu kapan? Sejak dia mencapai nisab, hitung dia itu berapa? Setahun yang akan datang dengan penanggalan Hijriyah. Kalau masih tetap bahkan bertambah, maka wajib kena az-zakah. Jadi tidak serta-merta jual perhiasan langsung kena zakat. Tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam.
Hmm. Hmm. Ayo, ahsanta. Bagaimana sekarang? Ini tahun ini, ya, misalkan hari ini mencapai nisab, kita punya duit atau emas. Sampai tahun depan ternyata bukannya pas, nambah dia, dihitung semuanya. Bukan ngitung yang sudah kena nisab saja. Kenapa? Karena kaidahnya disebut oleh para ulama kita, ya, bahwasanya numun nisab, yang pertambahan dari nisab itu dimasukkan ke dalam nisab juga. Haulnya meskipun belum mencapai, tapi mengikuti pokoknya. Mengikuti apa? Pokoknya. Allah Ta'ala alam. Pokoknya, misalkan 200 juta. Ternyata dalam setahun itu dia sudah bertambah menjadi 300 juta. Jadi bukan 200 saja yang dizakatkan, 100 itu enggak karena belum mencapai haul, enggak. Kumpulkan semuanya karena mengikuti asalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, tafadhal. Nah, menurut sebagian tapi enggak sepakat. Kalau emas perak sepakat. Onta, sapi, kambing sepakat. Tanaman dan buah-buahan sepakat. Tapi kalau barang dagangan, ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Sebagian mengatakan tidak wajib, sebagian mengatakan wajib. Nah, kalau barang dagangan, menghitung zakatnya mana lebih menguntungkan fakir miskin. Kalau dihitung dengan harga emas belum mencapai nisabnya, hitung dia pakai nisabnya perak 595 gram. Nah, perak kan hampir 20.000 per gram. 20.000 kali 595. Bagi juga 40. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz bertanya terkait penghasilan. Ada seorang PNS guru sekolah negeri. Di sana dia ditugaskan sebagai operator sekolah. Karena PNS, tugas operator tersebut tidak digaji. Karena PNS tidak boleh digaji dengan dana BOS. Operator itu ditugaskan mengerjakan data anak-anak dan guru. Di sana ada guru sertifikasi, di mana data untuk pencarian sertifikasi mereka, operator tersebut yang kerjakan. Sehingga diberikan uang sebagai ucapan terima kasih oleh guru-guru tersebut. Tugas operator itu di luar tugas jadi guru. Pertanyaannya, apakah uang itu halal atau tidak? Kalau memang itu bukan tugasnya dari sekolah, ya, dan dalam juknis, petunjuk dan teknisnya, ini adalah karena dia yang bisa. Dimanfaatkanlah oleh guru-guru sertifikasi, minta jasanya dia, boleh diupah. Boleh untuk diupah. Tapi kalau itu tugas dia sebagai pegawai negeri, ya, tidak boleh nerima hadiah. Nabi bersabda, hadayal ummal ghalul, hadiahnya para pekerja itu, para pegawai itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Naam. Baik. Bagaimana kita dapat duit ini? Harta sudah mencapai nisab. Kita duluan mengeluarkannya. Yajuzu ta'jiluz zakat qabla hinihi. Boleh mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya. Dan tidak boleh memperlambat pembayaran zakat setelah jatuh temponya. Boleh. 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 Boleh, bukan wajib. Wajib itu ketika sudah mencapai haul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Naam. Assalamualaikum. Apapun barang dagangan, bukan yang dimakan saja. Ya, barang bangunan itu kan lebih gede-gede lagi duitnya itu. Asal itu adalah perputaran yang menghasilkan duit lagi kena. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan, saya punya mobil mewah 2M, 3M, nggak wajib zakat.
Kenapa? Nabi bersabda, "Laisa 'ala rajul fi farasihi shadaqah." Seorang tidak wajib menyedekahkan kudanya. Nah, bukankah kendaraan itu kuda? Ya jelas. Bahkan ada merek namanya kuda. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Naam. Izin bertanya, Ya. untuk zakat mal itu apa boleh diberikan kepada orang tua atau mertua yang tidak satu rumah? Apakah boleh memberikan mertua dan orang tua yang satu rumah? Kalau selama hidupnya anak yang nanggung, menantu yang nanggung, nggak boleh. Tidak boleh. Karena zakat ini diberikan bukan kepada tanggungan. Karena tanggungan itu adalah kewajiban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bukan masalah pisah rumahnya. Betul pisah rumah, tetapi ya yang memberikannya untuk di bulanannya anaknya atau menantunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ada, Tat. Naam. Tapi semua pengeluaran itu termasuk dalam pengurang kebutuhan pokok dalam setahun ya, Tat. Misalnya kita nanggung orang tua, adik dan lain-lain, kan kita hitung nisabnya haul 1 tahun, itu termasuk mengurangi nisab. Iya, kalau mengurangi itu belum akhirnya hilang nisabnya, enggak wajib zakat. Nah itu. Iya, ingat ya, yang disimpan dan tetap utuh sampai tiba tahunnya atau akhir haulnya. Ya kalau dimakan terus berkurang ya enggak wajib. Inilah adilnya Islam. Maka dikatakan zakat itu wajib bagi yang mencukupi syarat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Maka oleh karena itu ada disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Nabi kita menyebutkan, la yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Jangan satukan yang terpisah dan jangan pisahkan yang bersatu karena takut zakat. Apa maksudnya? Misalkan, kan tadi kita sebut kambing berapa wajib zakat? 40 ya. Baik, sekarang saya punya kambing 30. Ya, misalkan Ustadz Jailani punya kambing 10. Saya yang ngembala. Otomatis ini hitungan zakatnya 1. Nah, ketika akan akhir tahun, Ustadz, tolong ambil kambing antum itu sudah jadi 15. Kambing saya hanya 35. Nah, kalau masih disatukan, wajib kena zakat. Sekarang sengaja dipisah supaya tidak kena zakat. Ini nggak boleh. Ngakalin. Sebaliknya, wala yujma'u baina mutafarriqin khasyatas sadaqah. Jangan satukan yang terpisah karena khawatir banyak zakatnya. Mana dia? Ustadz Jailani 40, saya 40. Terpisah. Ini kan sama-sama wajib 1. Sekarang ketika akhir tahun, Ustadz, ayo kumpulin biar saya ngembala. Kalau 80 hanya 1 zakatnya. Jadi tidak boleh disatukan supaya mengurangi zakat, tidak boleh dipisahkan supaya menghilangkan zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Jadi kakek saya itu sudah meninggal. Terus dia punya anak 2, satu perempuan, 1 laki-laki. Nah, terus yang sama istrinya itu yang punya anak itu istrinya udah meninggal. Terus dia menikah lagi. Siapa ini? Kakek saya tuh menikah lagi, tapi nggak punya anak. Pertama, kakek terus punya Kakek
kakek saya kan pertama menikah sama nenek saya, terus nenek saya meninggal, punya anak tuh 2, perempuan sama laki-laki. Nah terus Nikah, dia menikah lagi, tapi tidak punya anak. nggak punya anak. Ah, Nah yang mau saya tanyakan tuh pembagian warisannya gimana ya Ustadz ya? Kalau baik. Sekarang saya mau tanya, pembagian warisan dari mana ini? dari kakek saya Kan kakeknya masih hidup. udah meninggal. Jadi waktu kakek saya meninggal, nenek saya yang istri yang pertama tuh nenek saya tuh udah meninggal. Tapi waktu kakek saya meninggal, istri yang kedua tuh masih hidup gitu. Ah, baik. Pertama, kakek nenek punya lahirlah Anak. anak, laki perempuan. Perempuan sama laki-laki. Meninggal nenek duluan, lihat harta si nenek. Istrinya kakek ini. Ada hartanya, kalau ada segera dibagi. Maka suaminya dapat 1/4 karena punya anak. Sisanya harta si nenek ini turun ke anaknya. Selesai masalah. Baik, menikahlah si kakek ini dengan wanita lain. Meninggallah si kakek sekarang. Maka apa? Harta si kakek yang akan dibagi oleh istrinya yang kedua, dia mendapatkan 1/8 tetap. Afwan, bukan 1/8. 1/8 karena ada anak dari suaminya. Sisanya lagi turun ke anaknya itu. Sisanya turun ke anaknya. Betul, si perempuan ini nggak punya anak. Tapi suaminya punya anak. Tetap dihukumi dia namanya punya anak. Maka bagiannya berapa? 1/8. 1/8. Sisanya dibagi oleh anaknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, tafadhal ini. Pak Ustadz, kalau misalnya uang kita itu dipinjam orang, pinjam orang, itu katakanlah 500 juta gitu loh. Apakah ini juga perlu dizakat? Baik, para ulama kita menyebutkan, kalau uang itu ada harapan kembali, zakatkan. Kalau tidak ada harapan kembali, tidak perlu zakatkan. Kenapa? Kalau ada harapan kembali berarti kita punya sendiri. Kalau nggak ada harapan kembali berarti bukan punya kita. Tiba-tiba setelah sekian lama sudah kita tidak pikirkan lagi, datang dia bayar. Nah di sanalah baru kita bayar zakatnya. Yang sekian lama itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Habis? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ya, para jamaah yang ada di Baitus Salam ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Naam. Satu Pak Ustadz. La ilaha. Jadi kita di surat apa yang ayat 7 itu bahwa yang tidak bayar zakat itu adalah dikategorikan kafir. Surat apa itu? Al-Qasas mungkin. Ayat Al-Qasas ayat 7. Jadi orang yang tidak membayar zakat itu tergolong ingkar dari agama gitu. Al-Qasas Ayat 7. ayat yang ke-7 ya. Baik, terus? Tadi itu kan kita bicara teknis semua gitu loh Pak Ustadz. Jadi andaikan kita ini menyadari betapa pentingnya yang namanya zakat itu maksud saya, ya ini tidak terlalu repot menurut saya gitu loh. Bukan Al-Qasas mungkin ya. Ayat lain, ayat 7, "Awhayna ila ummi Musa an irdi'ihi." Surat apa? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bukan? Di ayat 7 itu alladzina ya'kuluna zakata di akhir itu menjadikan. Baik, pertama kita melihat
praktek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salat waz zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Zakat itu haknya harta, salat itu haknya badan. Maka Abu Bakar memerangi orang-orang tidak mau bayar zakat sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ketemu ayatnya. Fussilat. Ayat yang keberapa? Yang ke 7. Ahsant, barakallahu fikum. Baik. Nah, bagaimana dengan surat Fussilat ini pada ayat yang ke-7, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan di sini ayat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini beda konsep ini. Yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar kepada akhirat, bukan mereka kafir. Ya, dan mereka ingkar kepada akhirat. Iya, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sepakat para ulama kita mengatakan orang yang mengingkari wajibnya zakat kafir. Tapi dia percaya ya wajib zakat, namun dia malas untuk bayar zakat. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama kekafirannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Tapi tidak terkait zakat ini Pak Ustadz. Baik. Tadi pagi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa salat yang ketakal yang bagus itu yang paling tinggi nilainya adalah salat tahajud setelah salat fardu. Kemudian salat duha. Nah, padahal ada di situ salat sunnah itu salat rawatib itu pahalanya kan dibangunkan rumah di surga. baik. Di mana posisinya itu? Bagaimana posisinya? Memang ya para ulama terjadi berbeda pendapat tentang tertibul afdhaliyah, tertib urutan keafdalan. Nah, kalau salat malam ini nas jelas dalil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus salawat ba'dal maktubah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib salat malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Baik. Nah, barulah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah lebih afdal salat malam atau salat rawatib? Maka disusunlah oleh sebagian paling afdal salat malam, kemudian rawatib, kemudian salat duha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Habis? Satu Pak Ustadz lagi. Jadi ini pribadi saya Pak. Bagus. Jadi ada Ustadz menjelaskan bahwa musibah itu yang paling besar adalah kalau kita meninggal atau keluarga meninggal. Apa? Keluarga meninggal. Saya katakan waktu itu sebenarnya bukan itu biasa itu. Yang besar itu kalau gangguan terhadap akidah kita gitu loh. Nah, mana posisinya Pak? Baik. Kalau segi musibah paling besar itu adalah musibah pada agama. Karena jelas dalam doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Tapi kalau musibah kematian, yang paling besar itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang ditimpa musibah kematian atau siapa ditimpa musibah, ingatlah musibah kematianku, itulah musibah terbesar. Bagaimana tidak? Wahyu terputus. Sudah tidak ada lagi komunikasi langit dengan bumi sudah. Hanya kita kembali kepada para ulama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Ya, untung kita ini panjang waktu hari ini. Kalau enggak sudah kabur saya. Ya, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bisa kita bertemu di Baitus Salam ini lagi.
Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita umur yang panjang, kemudian amal yang saleh dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jaga semua kita, dan Allah rahmati keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.